Destan, come to Indonesia. Lovely night in Europe again. I love these nights. Kevin yang membela FC Copenhagen berhadapan dengan Chelsea FC pada lanjutan babak 16 besar UEFA Conference League 2024 sampai 2050. Kevin yang tampil solid sejak menit awal sukses menjaga pertahanan dengan baik. Petaka terjadi saat dia mengalami kontak dengan Chalobah pada menit ke-77. Namun, Kevin akhirnya tidak bisa melanjutkan pertandingan karena cedera tersebut. Tidak butuh waktu lama, netizen langsung menyerang laman Instagram bek Chelsea tersebut. Sementara itu, laga berakhir dengan skor 1-2 untuk kekalahan Copenhagen. Kevin Dix cukup emosi melihat tingkat netizen yang menyerah Chalobah. Pasalnya, tidak hanya kritik tapi mereka mulai melakukan aksi rasialisme kepada pemain berusia 25 tahun tersebut. Tentunya, ini bukan hal harus dilakukan supporter karena mereka sama-sama sedang bertarung di lapangan. Bek timnas Indonesia ini bahkan memberikan klarifikasi agar netizen berhenti melakukan aksinya. Menurutnya, cederanya ini terjadi karena kesalahan sendiri dan bukan akibat Chalobah. Saya telah memperhatikan pelecehan rasial terhadap Trevoh Chalobah di Instagram terkait cedera saya. Itu adalah kesalahan saya sendiri. Saya tidak menoleransi rasisme atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan setara, tulis Kevin Dix. Dia berharap netizen bisa menahan diri dan tidak tersulut emosi karena masalah ini. Isu mengenai naturalisasi pemain keturunan Indonesia kembali memanas. Kali ini sorotan tertuju pada bek muda berbakat Tristan Gojjer. Pemain yang saat ini membela PC Zwolle itu semakin menguatkan sinyal bakal membela timnas Indonesia setelah memamerkan tato baru bertuliskan keluarga di dadanya. Tato baru untuk Tristan terlihat melalui story Instagram pribadinya. Sontak, hal ini memicu spekulasi di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang menganggap tato tersebut sebagai kode keras bahwa Tristan ingin segera bergabung dengan skuad Garuda. Tato tersebut kemudian dianggap oleh netizen sebagai kode keras Tristan ingin segera membela timnas Indonesia. Terlebih lagi, Tristan memang memiliki darah keturunan Maluku yang kental dalam dirinya. Netizen ramai mengajak Tristan untuk segera berkomunikasi dengan PSSI. Tristan Gojjer merupakan pemain muda berbakat yang lahir di Belanda dari ibu berdarah Maluku. Saat ini ia bermain untuk PEC Zwolle sebagai pemain pinjaman dari Ajax Amsterdam. Meskipun usianya masih muda, Tristan sudah menunjukkan potensi yang besar sebagai seorang bek kanan. Dengan tinggi badan yang ideal dan kemampuan teknik yang baik, Tristan diyakini bisa menjadi tambahan kekuatan yang berarti bagi lini belakang timnas Indonesia. PSSI terus memburu pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri, dan salah satu nama yang kini masuk dalam daftar incaran adalah Mylian Manhoef. Mylian Manhoef, pemain muda ini saat ini memperkuat Stoke City di kompetisi Championship Inggris setelah sebelumnya tampil impresif di Eredivisie Belanda bersama Vitesse. Mylian Manhoef yang kini berusia 22 tahun membangun reputasinya sebagai winger eksplosif saat membela Vitesse sejak 2020 hingga awal 2024. Selama 4 musim di 2020 hingga awal 2024 klub tersebut, ia mencatatkan 77 penampilan dan mencetak 15 gol. Performa yang cukup mencolok hingga akhirnya membuat Stoke City tertarik merekrutnya pada Februari lalu. Performa gemilang ini membuat PSSI mulai melirik potensinya untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Bukan tanpa alasan PSSI mengincar pemain dengan tinggi 180 cm ini. Selain kemampuannya bermain di kedua sisi sayap, Mylian Manhoef juga dapat ditempatkan sebagai bek sayap, memberikan fleksibilitas taktik yang sangat berharga bagi timnas. Ditambah lagi, Mylian Manhoef memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya, sementara ibunya berasal dari Suriname. Jika PSSI mampu meyakinkan Mylian Manhoef, ia bisa menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda yang kini dipimpin oleh pelatih Patrick Kluivert.
Shane Patinama kirim kode tak dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia dan Bahrain. Pemain milik KAS Eupen ini mengunggah sejumlah foto dan caption di akun Instagramnya, Kamis malam WWIB. Dalam foto itu, ia membagikan keseruan saat proses syuting salah satu produk di Indonesia. Shane Patinama juga membagikan momen bahagia bersama pemain Timnas Indonesia lain yang juga mengikuti proses syuting, Sandy Walsh. Keajaiban dari rasa syukur dapat mengubah persepsi Anda sedemikian rupa, hingga mengubah dunia yang kamu lihat. Tulis Shane Patinama. Banyak dari netizen Indonesia menilai unggahan itu sebagai curhat. Shane Patinama tidak dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Kondisi itu membuat sejumlah netizen Indonesia sedih. Shane Patinama musim ini telah 16 kali bermain bersama sang klub, KAS Eupen, di Liga 2 Belgia 2024 sampai 2025. Namun, dalam 7 laga terakhir yang dijalani KAS Eupen, Shane Patinama hanya main 4 kali dan itu pun hanya beberapa menit. Di saat bersamaan, pesaing Shane Patinama di posisi fullback kiri Timnas Indonesia sedang bagus-bagusnya. Calvin Verdong mencetak 1 gol dan 1 assist dari 24 laga bersama NEC Nijmegen di Eredivisie 2024 sampai 2025. 3 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, yakni Dean Ruben James, Joey Matthijs Pelupesi, dan Emil Audero Mulyadi telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 3 pemain baru yang akan menjalani sumpah WNI dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. 3 pemain keturunan yang akan menjadi WNI lewat jalur naturalisasi ini adalah Emil Audero Mulyadi, Joey Pelupesi, dan Dean James. Sementara Ole Romeni sudah lebih dulu mendapat paspor Indonesia. Proses naturalisasi Emil, Joey, dan Dean sudah diterima DPR RI pada Kamis. Berikutnya, berkas naturalisasi Emil, Joey, dan Dean akan diserahkan kembali ke Sekretariat Presiden. Dari situlah kemudian dibuatkan keputusan Presiden. Kemenkum sudah menetapkan waktu pengambilan sumpah ketiga. Rencana sesi sumpah setia sebagai WNI akan diambil di Roma, Italia pada Senin. Proses ngebut ini sengaja diupayakan PSSI agar ketiganya bisa didaftarkan sebagai pemain Indonesia saat melawan Australia. Tim Garuda akan bentrok dengan Australia pada 20 Maret. Dengan tambahan 3 pemain ini, yang pasti semakin banyak pilihan dan opsi untuk posisi penjaga gawang, bek sayap, dan gelandang. Pemain Leeds United Pascal Struijk-Santer dikabarkan bisa menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Hal ini berawal ketika rekan setimnya di Leeds United, Joel Piroe, memberikan komentar bahwa Struijk akan mendapatkan panggilan dari skuad Garuda. Indonesia memanggil, komentar Joel Piroe di unggahan Pascal Struijk. Tak pelak komentar tersebut langsung ramai disorot netizen, sehingga muncul rumor pemain Leeds United ini beri kode untuk naturalisasi. Kendati demikian, pemain 25 tahun ini pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak melirik Timnas Indonesia sebagai opsi untuk level internasional. Struijk masih bermimpi untuk dipanggil ke Timnas Belanda. Bahkan ia yang eligible membela Belgia juga menolaknya. Adapun Pascal Struijk tidak memungkiri bahwa dirinya memang punya darah Indonesia. Keturunan itu berasal dari kakek dan neneknya. Ya, dari kakek nenek saya yang meninggalkan Indonesia ke Belanda, jelas Struijk. Maka dari itu, pemain Leeds United bisa untuk main di 3 negara, yaitu Indonesia, Belanda, dan Belgia. Namun, ia menjadikan tim Oranje sebagai daftar teratasnya.